Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya, akhwat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dan pada siang ini kita masuki hadis yang ke-10. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Inni bima ta'maluna alim. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Yaitu Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malus salihah. Makanlah oleh kalian makanan yang halal, yang baik, dan beramal salihlah kalian. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan juga firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rezeki yang kami telah berikan kepada kalian. Summa zakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama'. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia menempuh perjalanan panjang hingga rambutnya pun acak-acakan, penuh dengan debu. Lalu dia menengadahkan tangannya ke langit, seraya berdoa, ya Rab, wahai Rab, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Sedangkan orang yang dicontohkan Nabi tadi, dia makanannya adalah makanan yang haram, minumannya pun adalah minuman yang haram, pakaiannya juga pakaian yang haram, dan tumbuh kembangnya juga dengan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, kata Nabi SAW, lantas bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Ini hadis yang ke-10 riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jemaah rahimakumullah, hadis ini membahas tentang adanya pengaruh menjaga makanan dengan diterimanya amalan saleh. Itu seperti yang dibawakan ayatnya surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu
Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah agar kita memakan makanan yang halal digandingkan dengan penyebutan amalan saleh. Berarti antara menjaga makanan dengan amalan saleh itu ada keterkaitan yang sangat kuat. Ya. Sehingga barang siapa yang mendapati pada dirinya kurang semangat di dalam melakukan amalan saleh, hendaklah dia memeriksa apa yang dia makan selama ini. Iya, apakah halal atau haram? Nah, kemudian di akhir hadis Nabi SAW memberikan contoh seorang laki-laki yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Apa sebabnya? Karena makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dan dia pun tumbuh dan berkembang dengan yang haram. Begitu. Dia berdoa kepada Allah, dan doa itu termasuk amalan saleh. Iya kan? Bahkan amalan saleh yang sangat agung di antaranya adalah berdoa. Sebagaimana kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Nah, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lihat rincian dari hadis ini. Pertama, Nabi SAW mengatakan, Inna allaha tayyibun, sesungguhnya Allah maha baik. Allah tayyib, maha baik. Para ulama berselisih pendapat, tayyib apakah salah satu nama Allah atau bukan. Pendapat pertama mengatakan, iya, tayyib itu salah satu nama Allah, termasuk Asmaul Husna. Berarti boleh kita menamakan anak dengan Abdul Tayyib. Gitu ya. Menurut pendapat yang kedua, bukan Tayyib dalam hadis ini, bukan termasuk Asmaul Husna. Ya. Lalu apa? Ini hanya kabar, pengabaran dari Nabi SAW. Makanya disebutkan kalau dalam bahasa Arab, nakirah tayyibun. Tayyibun itu nakirah yang bermakna umum tanpa alif lam, tapi ditanwin, tayyibun. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Kalau pakai alif lam, innallaha at-tayyibu. Nah, baru itu jelas. At-tayyib berarti salah satu nama Allah. Tapi di sini nakirah tayyibun. Gitu ya. Nah, intinya tayyibun ini apakah termasuk Asmaul Husna atau bukan? Ini masalah khilafiyah. Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Sama seperti innallaha jamilun. Allah itu jamil, maha indah. Apakah jamil itu Asmaul Husna? Nah, itu juga ada khilaf. Ini terkait lafaz innallaha tayyibun. Kemudian kata at-tayyib itu lawannya adalah al-khabith. Khabith. Kalau tayyib artinya baik, al-khabith artinya buruk. Ya. Kita dapati dalam Al-Quran, Allah menggandengkan at-tayyib dengan al-khabith. Misalnya di surat Al-Anfal ayat 37. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Di sini disebut al-khabith, yaitu buruk, dengan digandingkan dengan tayyib. Allah
membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Ya. Begitu juga ayat yang mungkin sering kita dengar, al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil khabithat, wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk pula. Wat-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Wanita-wanita yang thayyib, yang baik adalah untuk laki-laki yang thayyib. Ya. Jadi di ayat ini digandengkan penyebutan at-thayyib dengan al-khabith. Berarti at-thayyib itu baik, lawannya adalah al-khabith. Apa makna innallaha thayyibun, Allah maha baik? Artinya adalah Allah maha suci. Ya, maha suci, bersih dari segala kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kekurangan padanya. Mirip dengan nama Al-Quddus, maha suci dari segala kekurangan dan aib. La yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Gitu. Jadi ini konsekuensi dari nama Allah atau konsekuensi dari sifat baik adalah apa? Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini dalam segala hal. Allah hanya menerima akidah yang baik. Sehingga akidah yang buruk tidak diterima oleh Allah. Allah hanya menerima amalan yang baik. Ya. Naam. Jadi syarat agar perbuatan baik ya diterima adalah harus dari sesuatu yang baik. Begitu juga perkataan, Allah hanya menerima perkataan yang baik-baik. Ya. Jadi ini konsekuensi dari sifat baiknya Allah. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi SAW selanjutnya dalam hadis ini memberikan contoh dampak buruk makanan haram. Apa itu? Tidak diterimanya amal ibadah. Ya, tidak diterimanya amalan ibadah seseorang. Di antara contoh amal ibadah apa? Doa. Ya. Doa itu ibadah. Makanya seseorang sekedar berdoa dan memperbanyak doa, dia mendapatkan pahala yang besar karenanya. Jadi doa adalah ibadah yang teragung bahkan. Kenapa? Karena di dalam doa itu terdapat bukti hubungan yang kuat antara seorang hamba dengan Allah. Orang kalau malas berdoa berarti lemah hubungannya dengan Allah. Jadi salah satu bukti kuatnya hubungan seseorang dengan Allah adalah apa? Dia banyak berdoa, memohon kepada Allah. Ini bukti bahwa doa adalah ibadah yang teragung. Ya, alasannya apa tadi? Karena di dalam doa terdapat bukti hubungan yang sangat kuat antara hamba dengan Allah. Nah, kemudian di dalam doa itu akan semakin nampak kehinaan hamba di hadapan Allah dan semakin nampak keagungan Allah. Ya. Nah ini. Dan ibadah yang paling agung doa adalah karena apa? Karena doa itu ibadah yang paling membuktikan ketundukan hamba terhadap Allah. Nah di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan contoh amalan soleh yaitu doa ditolak oleh Allah. Iya, tidak dikabulkan doanya. Karena apa? Tadi karena dia tidak menjaga makanannya, minumannya, pakaiannya, ya, dan apapun dari perkara haram. Padahal orang yang disebutkan di hadis ini
terkumpul pada dirinya sebab-sebab terkabulnya doa. Apa saja itu? Di sini Nabi menyebutkan apa? Summa zakkara rajula yutilus safar. Pertama dia musafir. Dia seorang musafir. Kita tahu bahwasanya safar itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihin." Ada 3 kondisi doa tidak akan ditolak. Ya. Artinya doa ini pasti dikabulkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Ya, artinya apa? Lebih kuat untuk dikabulkan atau tidak akan ditolak. Jadi apa 3 perkara itu atau 3 doa yang akan dikabulkan Allah? Pertama adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar. Dan dakwatul walid ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Nabi menyebutkan di antara doa mustajab siapa? Doanya musafir. Berarti orang yang disebutkan dalam hadis ini terkumpul padanya sifat-sifat terkabulnya doa. Yang pertama, dia musafir. Dia sedang safar. Ya. Nah. Yang kedua, yutilus safar. Dia melakukan safarnya, safar yang panjang, bukan jarak dekat, bukan safar yang pendek. Iya. Maksudnya apa? Mungkin dia bersafar dalam rangka ketaatan kepada Allah, seperti safar untuk umroh atau haji atau jihad atau yang lainnya. Ya, ini safar yang panjang, yutilus safar. Iya. Kalau umumnya orang safar mungkin cuma sekedar jalan-jalan, refreshing, itu safar yang pendek. Iya. Yang ketiga, kondisi yang seharusnya menjadi sebab terkabulnya doa dia adalah asy'atsa akbar. Rambutnya itu acak-acakan dan penuh debu. Apa artinya? Ini menunjukkan orang yang sedang berdoa tersebut jauh dari sifat kesombongan. Ya, jauh dari sifat kesombongan. Nah, tapi dia menghadap Allah penuh dengan kehinaan dan kerendahan. Nah, kehinaan dan kerendahan seseorang ketika berdoa, ini kan salah satu sebab kuat dikabulkannya doa dia. Misalnya Nabi SAW mengatakan, amma sujudu fajtahidu fid du'a. Kenapa ketika sujud dalam sholat kita dianjurkan untuk memperbanyak doa? Ya, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena orang yang sedang sujud itu sangat jauh dari kesombongan. Buktinya apa? Dia rela meletakkan simbol kehormatannya, yaitu kepala. Dia rela meletakkan di tanah. Dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Ta'ala. Ya, intinya apa? Di antara sebab dikabulkannya doa adalah ketika seseorang meninggalkan kesombongan. Kemudian kondisi yang keempat yang Nabi sebutkan pada orang ini, yamuddu yadaihi ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya. Ini juga salah satu adab dalam berdoa yang menjadi sebab pengabulan. Ya. Karena kondisi menengadahkan tangan ini berarti dia sedang mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah. Dia mengakui kerendahannya dan dia mengakui ketinggian Allah. Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum
tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah, ya, Rabb kalian itu maha pemalu dan maha mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih. Allah malu jika ada hambanya yang mengangkat tangannya ketika berdoa kepada Allah. Iya. Ayyaruddahuma sifra. Allah malu jika ada hambanya yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah, kemudian Allah kembalikan tangannya dalam keadaan kosong, artinya tidak dikabulkan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit, ini menunjukkan sebab mustajabnya sebuah doa. Ya, sebagaimana juga di sini disebutkan ya muddu. Ya muddu itu artinya mengulurkan tangan dengan tinggi. Ya, berarti orang ini betul-betul dalam kondisi sangat mendesak. Sebagaimana Nabi pernah melakukan menengadahkan tangan dengan tinggi seperti ini, itu dalam sholat istisqa. Beliau berdoa dengan menjulurkan tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Nah, ini kondisi yang yang keempat, bahwa terkumpul pada orang tersebut sifat-sifat terkabulnya doa. Dan yang kelima, dia bertawassul dengan rububiyah Allah. Dia mengatakan ya Rab, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini juga tawassul menjadi sebab terkabulnya doa seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna. Ya, maka berdoalah dengannya. Dengan menyebut asma'ul husna. Jadi boleh dengan menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Atau di sini ya Rab, ya Rab. Ini namanya tawasul dengan rububiyah. Ini salah satu bukti keimanan ya kepada Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Banyak penyebutan Asmaul Husna atau penyebutan tawasul dengan rububiyah Allah dalam berdoa. Misalnya apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau rabbi kirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak ya doa para nabi dan juga doa orang-orang saleh bertawasul dengan rububiyah Allah. Kenapa? Karena pengabulan doa itu berkaitan dengan rububiyah Allah, yaitu pengaturan alam semesta dan pengaturan kehidupan setiap hamba. Kita meyakini Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Allah yang mengatur kehidupan kita. Makanya lebih banyak orang yang berdoa bertawassul dengan nama Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. 6. Orang tersebut mengulang-ulang doanya. Artinya dia merengek-rengek di dalam doanya. Ini hal yang baik. Orang kalau berdoa jangan sekali saja atau 2 kali saja, tapi dia ulang-ulang. Mengulang-ulang doa ini menunjukkan akan apa? Kebutuhan kita kepada Allah. Kebutuhan yang mendesak. Dan ini dicontohkan Nabi. Nabi saja mengulang-ulang doanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana idza da'a thalathan. Nabi SAW itu kalau berdoa, maka beliau mengulanginya sampai 3 kali. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, merengek-rengek di dalam doa, ini merupakan sebab dikabulkannya doa kita. Ya, makanya boleh ya seseorang
eh, ketika berdoa silahkan dia merengek-rengek. Ya, dia sebutkan akan kekurangan dirinya. Contoh misalnya Nabi Zakaria, dia berdoa, disebutkan kondisi dirinya, seperti yang Allah sebutkan di surat Maryam. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Disebutkan, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Kepalaku telah ditumbuhi uban. Namun aku tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu ya Rabb. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Maksudnya aku khawatir nggak ada generasi penerus kalau aku tidak punya anak. Dan istriku adalah seorang yang mandul. Lihat. Nabi Zakaria merengek di hadapan Allah menyebutkan tentang kondisi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ini merupakan apa? Cara berdoa yang terbaik. Merengek, mengakui kerendahannya, dan menyebutkan kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah sifat-sifat yang ada pada orang tadi, yang merupakan kabulkannya doa. Apa tadi? Yang pertama, dia seorang musafir. Yang kedua, safarnya bukan safar yang pendek, tapi safar yang panjang. Yang ketiga, kondisinya tidak menunjukkan kesombongan karena rambutnya acak-acakan dan berdebu. Yang keempat, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Yang kelima, bertawasul dengan rububiyah Allah. Dan yang keenam, dia merengek-rengek dalam doa dan mengulang-ulangnya. Lihat. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Lelaki tersebut melakukan 6 perkara yang sebetulnya bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Padahal jamaah rahimakumullah, satu saja dari 6 sebab yang tadi kita sebutkan, itu sebetulnya sudah cukup untuk menjadikan sebab doa kita dikabulkan Allah. Apalagi kalau ke-6-6-nya terkumpul semua. Tapi ternyata, kenapa doa lelaki itu tidak dikabulkan? Rasulullah menjelaskan sebab-sebab yang menghalangi dari terkabulnya doa dia. Maf'amuhu haram, ya, karena makanannya makanan yang haram. Mashrabuhu haram, minumannya pun minuman yang haram. Malbasuhu haram, pakaiannya pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, cemilannya pun cemilan yang haram. Perutnya dikenyangkan dari yang haram. Ya. Nah, di sini disebutkan malbasuhu, pakaian itu bukan cuma terkait dengan baju, tapi apapun seperti perhiasan, kendaraan yang dipakai seseorang. Iya. Mungkin sebagian orang menyangka penghalang doa itu hanya makanan yang haram. Adapun selainnya, misalnya perhiasannya, kendaraannya, rumahnya, dihasilkan dari sesuatu yang haram, nggak masalah. Itu sih tidak mempengaruhi terkabulnya doa. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Ya, yang benar tidak ada bedanya antara harta haram yang disalurkan untuk membeli makanan, ya, dengan harta haram tersebut, ataukah untuk membeli kendaraan, ataukah untuk membeli perhiasan, rumah, dan lain sebagainya. Ini semua menjadi sebab tidak dikabulkannya doa kita. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada ya amalan-amalan yang dia dihukumi sah. Menurut syariat sah. Artinya sah di sini gugur kewajibannya sudah. Tapi tidak diterima oleh Allah. Ya. Kenapa? Sah tapi nggak diterima. Karena adanya penghalang. Iya. Dan ini ada banyak
amalan semacam ini tidak diterima. Di antaranya apa? Amalan-amalan yang sah namun tidak diterima, ya. Contoh kata Nabi SAW, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina subahan. Siapa yang minum khamr, ya, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi dia tetap sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Apakah sah? Sah sholatnya kalau terpenuhi syarat dan rukun. Apa yang menyebabkan terhalanginya dia dari pahala sholat? Apa penghalangnya sehingga tidak diterima Allah? Karena tadi minum khamar. Contoh lain, orang yang mendatangi dukun untuk bertanya sesuatu kepada si dukun dari perkara gaib misalnya. Man ata'arafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal atau yang semisalnya untuk bertanya kepadanya tentang suatu hal, apa akibatnya? Sholatnya juga tidak diterima selama 40 hari. Ya, jadi sholatnya sah, cuma tidak diterima. Apa penghalangnya? Karena perbuatannya mendatangi dukun. Ya. Contoh yang lain apa? Orang yang bertikai, dua orang, selama belum damai, sholatnya tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah. Nabi mengatakan, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan orang yang sholatnya tidak diangkat walaupun sejengkal. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah. Siapa itu? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang imam yang mimpin sholat dalam kondisi atau dalam keadaan makmum nggak suka kepadanya. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahir. Seorang istri yang cuek tidur di malam hari sementara suami sedang dalam keadaan marah kepadanya karena haknya tidak dipenuhi. Dan yang ketiga, wa akhwani mutasariman, 2 orang bersaudara yang saling bertikai. Jadi sholatnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Karena pertikaian yang terjadi di antara mereka. Harusnya segera berdamai. Iya, bolehnya bertikai itu hanya dibatasi 3 hari maksimal. Nah, ini contoh-contoh tidak diterimanya suatu ibadah. Kenapa? Karena ada penghalang. Ya, tapi tetap harus dia kerjakan ibadah itu. Kalau dia tinggalkan sekaligus, maka double lagi dosanya. Ya. Nah, ini contoh-contoh ada amalan yang sah, ya, namun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ada penghalang. Ya. Ibadah yang dikerjakannya sih sah, tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena adanya penghalang. Demikian juga karena kias itu misalnya orang berangkat haji, tapi pakai uang haram. Nah ini gimana? Hajinya sah, dia telah menggugurkan kewajiban haji seumur hidup 1 kali. Iya. Apakah hajinya diterima oleh Allah? Tidak. Iya. Tidak mendatangkan pahala atau hajinya tidak mabrur. Nah, gitu ya. Misalnya juga dia wakaf tapi dengan uang haram. Wakafnya sah, tapi apakah berpahala? Tidak. Kenapa? Karena ada penghalang dari uang yang haram. Wakaf hasil uang korupsi misalnya. Sama juga dengan orang bersedekah kepada fakir miskin, ya. Tapi dari uang haram, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Iya, jelas ya. Nah, terus gimana cara bertobat dari harta haram? Ya,
orang yang bertobat dari harta haram itu, jemaah sekalian, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, uang haramnya diketahui siapa pemiliknya. Misalnya gimana? Dia mendapatkan harta haram dengan cara yang zalim, seperti mencuri, korupsi. Maka wajib bagi dia untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Ini cara taubat kalau dia mengetahui siapa pemiliknya dari harta haram tersebut. Iya. Tapi kalau harta haram itu diperoleh dengan kerelaan, keridhaan kedua pihak, misalnya, naudzubillah, uang hasil zina, melacur, atau uang hasil perjudian, atau uang yang didapatkan dari praktek riba. Ini kan dengan keridhaan kedua belah pihak. Apakah tetap harus dikembalikan kalau kita taubat? Jawabannya tidak perlu mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Kenapa? Karena pemiliknya ridha. Begitu. Ya. Nah, ini kasus pertama cara bertobat dari harta haram. Kalau diketahui siapa pemiliknya ada dua kondisi. Iya, ada dua kondisi. Kalau dia mendapatkan harta haram itu dengan cara yang zalim dan diketahui siapa pemiliknya, kembalikan. Iya. Tapi kalau didapatkan dengan keridhaan kedua belah pihak, cukup dia berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah dan tidak perlu mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Kenapa? Karena pemilik aslinya ridha ketika hartanya diambil darinya. Kemudian, apakah boleh kita menggunakan harta haram untuk kepentingan pribadi? Misalnya harta riba? Ya, jawabannya tidak. Ya. Nah, terus gimana kalau seseorang sudah taubat? Nah, ini ada harta yang tersisa. Ada mengatakan boleh dia gunakan. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu, artinya sebelum datangnya larangan. Ya, di ayat ini Allah menjelaskan apa? Agar dia meninggalkan yang tersisa dari riba, ya, dan tidak diperintahkan untuk mengembalikannya. Artinya apa? Yang telah berlalu tidak jadi masalah. Gitu ya. Yang telah berlalu tidak menjadi masalah. Ini kan tergolong harta haram ya, yang dihasilkan dari riba. Maka apakah orang itu boleh menggunakannya? Maka pendapat yang terkuat Allah alam boleh ya, sekalipun untuk menggunakan secara pribadi. Alasannya tadi ya. Nah, adapun uang haram kalau tidak diketahui siapa pemiliknya, ya diserahkan ke Baitul Mal atau disalurkan untuk kepentingan umat, ya, kepentingan atau kemaslahatan kaum muslimin seperti perbaikan jalan raya atau pembuatan MCK umum, ya, naam, atau kepentingan umum lainnya. Kenapa? Ya tadi karena pemilik aslinya tidak kita ketahui. Ya. Nah, inilah jemaah rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis yang ke-10. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik pula. Silakan Mas Johan kalau ada pertanyaan atau Anda serahkan kembali kepada antum. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, wa fiik, barakallahu fiik. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan lewat chat atau lewat langsung, silakan. Baik, ya. Kita ada waktu sekitar 5 menit ya.
sebelum Bapak Ibu kembali ke tempat kerja masing-masing. Ustaz izin bertanya Ustaz ya. Kalau ini terkait bentar lagi kan Ramadan, puasa Ramadan, apakah ghibah itu bisa membatalkan pahala puasa Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Eh, apakah membatalkan puasa? Ya, jawabannya tidak. Ini termasuk contoh yang tadi kita sebutkan, amalannya sah namun tidak berpahala. Kalau dia makan sahurnya aja dari uang riba. Walaupun makanannya makanan halal. Ya, makan nasi, lauknya lauk halal, ayam, daging, sayur. Tapi kalau uangnya dari uang haram, maka puasanya tetap sah, tidak ada keharusan dia qadha, namun puasanya tidak diterima Allah, alias tidak berpahala. Kenapa? Karena ada penghalangnya, yaitu makanannya dari makanan yang haram, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis. Ya, nah, jadi bukan hanya soal doa yang ditolak, tapi ibadah yang lainnya, amalan-amalan soleh yang lainnya pun demikian, termasuk puasa. Ya, maka hati-hati dari yang haram, karena dampaknya sangat luar biasa, merugikan kita. Ya, merugikan kita. Nauzubillah. Maaf Ustaz, maksudnya itu ghibah itu misalnya kan di kantor sering kita Riba apa gibah? membicarakan Oh, teman itu kan gibah. ya Ya, ya. apakah itu membatalkan pahala puasa? Maaf, salah dengar, anak kira riba. Ya, kalau gibah, ya, apakah membatalkan? Eh, pada asalnya sama seperti penjelasan tadi, ya, bukan termasuk pembatal, hanya penghapus pahalanya. Jadi puasanya tetap sah, tapi dia tidak berpahala karena habis pahalanya dengan gibah yang dia lakukan. Begitu juga dengan kemaksiatan yang lainnya. Karena hakikat puasa bukan cuma menahan makan dan minum. Ya, menahan makan dan minum itu jelas dalil bahwa hal tersebut membatalkan. Ya, sedangkan yang lainnya, ya, itu terkait dengan penyakit lisan, ya, itu hanya mengurangi kesempurnaan puasa baginya. Ya, makanya di akhir Ramadan itu bisa dibersihkan dengan cara kita membayar zakat, ya. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Yang mana cinta? Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam, silakan buat Dani. Ya, makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita kan sekarang lagi giroh-girohnya tidak menggunakan produk Israel ya Pak Ustadz ya. Iya. Itu. Kita lagi sekarang lagi giroh-girohnya hal seperti itu. Jadi semaksimal mungkin dalam hal kita misalkan tadi makan atau kita membeli produknya itu kalau bisa adalah perusahaan-perusahaan yang nggak terkait dengan distribusi langsung ke dalam hal penjajah Israel ini kan Pak Ustadz ya. Nah kan sebenarnya kita sendiri kan nggak tahu nih karena nggak ada info apakah dia betul-betul uh, tersalurkan ke sana gitu ya untuk si perusahaan misalnya gitu seperti profitnya apakah betul salah satunya untuk kepentingan tadi ya Zionis Israel ini Pak Ustadz. Nah dalam hal ini kami masih gimana nih Tat? Apakah kami menarik seperti contohnya misalkan ada teman-teman ada contoh kan kemarin itu
ada informasi misalkan nih Pak Ustadz Aksa gitu ya, Aksa Mandiri nih, Aksa Mandiri itu ternyata memang dia ininya ke sana gitu ke Israel, cuman pernyataan itu sebetulnya akhirnya dibantah oleh semua tuh Pak Ustadz, hampir semua perusahaan, oh kami tidak berafiliasi, kami tidak ada dengan tadi kegiatan-kegiatan yang menyangkut tadi ya Pak Ustadz ke negara Israel gitu, dan semua membantah tuh, hampir semua tuh Pak Ustadz, padahal sebenarnya kita tahu mereka ada yang berafiliasi di sana. Nah kami tuh Pak Ustadz itu kita mesti seperti apa gitu loh, apakah kita meyakinkan kepercayaan kita, misalnya meyakinkan termasuk akidah kita bahwa kita istiqomah, artinya kalau sudah hendak Israel ya sudah kita tarik aja, kita nggak perlu tanpa kita misalnya walaupun si perusahaan ini sudah banyak yang berbondong-bondong menyatakan oh kami tidak ada hubungan kaitan dengan Israel, tapi dengan eh, keyakinan kita harus menarik investasi kita misalkan itu Pak Ustadz, itu pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, terkait dengan tadi puasa, kan selama ini eh, Pak Ustadz, gaji kita itu ada di salah satu bank memang yang menggunakan bank konvensional ya, maksudnya bukan yang syariah gitu. Nah, banknya, dan sampai sekarang kita masih kerjasama dengan bank ini yang bukan syariah. Itu apakah kita harus, ya kami tahu artinya sebenarnya kita tahu itu subhat ya kan, kalau subhat itu nggak boleh, kalau yang abu-abu yang langsung ditinggalkan harusnya gitu ya Pak Ustadz, tapi sampai sekarang banyak juga yang masih tadi itu Pak Ustadz menggunakan tadi gaji kita tuh, barrel kita tuh ada di bank-bank yang sifatnya tadi konvensional, tidak yang syariah sampai sekarang. Dan apakah itu terkait tadi artinya nanti puasa kita jadi puasa kita jadi ini ya puasa jadi gak Ya, diterima saat itu. Itu aja puasa dua. Makasih. Makasih Mas Johan. ya. Barakallahu fiik. Terkait dengan tidak menggunakan produk kafir, itu termasuk bagian dari prinsip al-wala wal bara. Cinta kita karena Allah dan benci kita pun karena Allah. Selagi produk itu dimiliki ada di tangan kaum muslimin juga, maksudnya produk yang sama ada yang semisal dengannya dan jelas ya produknya kaum muslimin, kenapa tidak kita prioritaskan yang muslim itu? Ya, lebih kuat lagi larangannya manakala diketahui ya, dan dengan adanya bukti bahwa mereka mendukung orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka sebagai bentuk loyalitas kita ya terhadap Islam adalah dengan meninggalkan produk-produk kafir tersebut. Ya, ini sifatnya hanyalah hal yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba. Ya, adapun jika tetap ada yang melakukannya transaksi dengan cara yang halal, hanya saja yang dia beli adalah produk orang-orang kafir tersebut, ya pada asalnya produknya apa, transaksinya sah, ya transaksinya sah, halal, hanya saja dia terjatuh ke dalam perkara yang makruh. Bila dalam satu kondisi pemerintah sudah mengimbau kaum muslimin untuk melakukan pemboikotan terhadap produk mereka. Demikian. Jadi pada asalnya pemboikotan ini termasuk hak penguasa, hak ulil amri. Manakala ulil amri ada himbauan untuk memboikot produk mereka, maka kita seharusnya sami'na wa ta'na. Demikian. Ya. Namun jika dia melanggar, apakah dia terhitung orang yang melakukan keharaman? Nah, ini letak silang pendapat di kalangan ulama, dan yang benar termasuk yang tadi kita contohkan, muamalahnya muamalah yang sah, hanya saja mengurangi kecintaan dia terhadap apa kesempurnaan keislaman dia. Iya, kan itu terkait dengan prinsip al-wala wal bara. Adapun yang kedua, bagaimana kalau gaji kita selama ini masih menggunakan melalui media bank ribawi? Ya, selama itu kita tidak mengambil ribanya, tidak mengapa insya Allah Ta'ala. Ya, kita hanya menggunakan kemudahan fasilitas yang ada pada mereka. Jika ada riba dan rincian yang bisa kita ketahui,
maka kita pisah, kita pilah, jangan sampai masuk ke dalam perut kita dan keluarga kita. Ya, kita buang yang ribanya itu untuk kepentingan atau kemaslahatan manusia secara umum, seperti yang tadi disebutkan di antara itu perbaikan jalan, selokan, atau yang semisal dengannya. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah ya Pak Ustadz. Wa iyyak wa jazakillah khairan. Enggak, Pak Ibu masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, langsung kalimat penutup dari Ustadz ya. Nanti langsung Ya. kita akhiri. Silakan Ustadz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Intinya pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini bahwa semangat seseorang di dalam beramal saleh itu juga dipengaruhi dengan apa yang dia konsumsi selama ini. Ya, jadi ada pengaruh makanan yang halal terhadap diterima atau tidaknya amal saleh kita. Demikian juga dengan semangat seseorang dalam beramal saleh, ya, terkait dengan penjagaannya terhadap penghasilannya, makanannya, ya, maka hendaklah kita jaga. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, menanamkan sifat qanaah kepada kita dengan yang halal dan tidak tergiur dengan yang haram sebesar apapun perkara haram tersebut. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.